Ada seorang perempuan yang kehilangan nyawanya dengan cara yang sangat mengerikan di tangan pacarnya sendiri. Motif pelaku ini menghabisi korban karena pelaku ini tidak mau bertanggung jawab atas kehamilan si korban. Setelah korban dihabisi nyawanya, tubuh korban dipotong-potong lalu dibuang ke tempat pembuangan akhir. Pelaku ini mengira dia sudah bisa melakukan satu kejahatan yang sempurna karena dia sudah merancang semuanya dengan sangat terperinci. Tapi kasus ini akhirnya terungkap dengan cara yang tidak terduga-duga, yaitu dari riwayat pencarian di ponselnya pelaku. Dan juga ada satu hal lagi yang tidak diantisipasi oleh pelaku ini sebelumnya. Seperti apa kasusnya? Mari kita bahas. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya belajar dari yang mati. Korban ini seorang perempuan usianya 27 tahun. Teman-teman korban mengenal korban ini sebagai orang yang hidupnya tuh sangat menyenangkan lah. Dia perempuan, dia tinggalnya single, terus dia juga punya pekerjaan yang bagus. Hanya sedikit dari teman-teman si korban yang tahu kalau korban ini sebelumnya sempat menikah tapi dia gagal di pernikahannya. Korban menikah di usia 23 tahun, tapi pernikahannya ini cuman berlangsung sekitar 2 tahun sebelum akhirnya korban ini ditalak cerai oleh suaminya gara-gara adanya orang ketiga. Dan setelah korban ini berpisah dari suaminya, korban ini sempat depresi sampai harus dirawat oleh psikiater. Kata salah seorang temannya korban, saya ngelihat sejak cerai itu rasa percaya dirinya si korban itu sangat anjlok. Apalagi dulu sebelum menikah, dia tuh dikenal sebagai perempuan yang cantik, pintar, sampai dapat julukan kembang kampus. Begitu korban ini berpisah dari suaminya dan ditalak cerai, beritanya itu menyebar. Dan si korban ini yang biasa hidupnya serba sempurna, serba mendapat image yang baik, korban merasa dapat malu besar. Nggak lama setelah bercerai, akun media sosialnya korban ini selalu penuh dengan kata-kata tentang memotivasi hidup. Korban ini berusaha mendapatkan ketenangan, dia cari-cari quotes, kutipan-kutipan yang bisa membuat dia tuh semangat. Dan salah satu postingan yang sering dipost korban adalah salah satu post dari seorang motivator yang nanti akan jadi pacarnya korban alias pelaku. Pelaku ini seorang laki-laki, usianya 30 tahun dan dia mengklaim dirinya sebagai seorang motivator dan ahli spiritual yang praktek di media sosial. Jadi pelaku ini punya satu halaman kayak fanpage di mana banyak sekali orang yang selalu menunggu kata-kata bijak dari pelaku. Pelaku selalu ini memposting ada ramalan, ada tanda dari semesta, segala macam kata-kata bijak, dan korban ini salah satu pengikut setianya pelaku. Karena bagi korban ini beberapa kali dia ngerasa kok setiap kali dia merasa drop, dia merasa kecewa, dia merasa nggak percaya diri, postingan pelaku ini kok pas sekali selalu mencerminkan keadaannya. Padahal saat itu sebenarnya postingan yang dibuat pelaku itu dibuat secara umum. Tapi korban yang saat itu psikologisnya lagi sedang labil, korban merasa wah ini dia nih laki-laki yang bisa memberikan tuntunan buat hidup saya. Di satu sisi orang-orang terdekat korban kayak keluarga, teman-teman itu merasa senang. Kok sejak si korban ini melihat si pelaku, korban ini seakan-akan tuh mendapatkan semangat hidup lagi. Korban mulai optimis, hidupnya mulai teratur. Tapi di sisi lain mereka tuh juga khawatir karena si korban ini kok lama-lama kayak terobsesi sama pelaku. Gak cuman korban ini terus-terusan mengirim pesan ke pelaku, korbannya juga sering mengirimkan uang ke pelaku untuk donasi dalam jumlah yang besar. Dan itu orang-orang juga mulai khawatir, wah ini kok kayaknya obsesinya mulai gak sehat Tapi misalkan mereka ini mau negur si korban, mereka ada rasa gak enak. Udahlah biarin aja, yang penting dia bahagia. Mudah-mudahan ini cuma satu fase, nanti satu saat si korban ini bisa menemukan semangat hidupnya sendiri tanpa bantuan dari pelaku.
Tapi lagi-lagi harapan cuma tinggal harapan, karena saat itu si korban dan pelaku mulai saling bertukar pesan secara pribadi. Korban ini berhasil menghubungi pelaku, mereka mengobrol yang awalnya cuma sekedar basa-basi, lama-kelamaan obrolan mereka itu semakin intim, sampai pada suatu hari si pelaku ini ngajak korban untuk ketemu di sebuah hotel alias staycation di situ. Nah, pada saat itu si pelaku ini ngajak korban untuk pacaran diam-diam. Korban setuju. Katanya si pelaku, kamu kan tahu ya, kalau di fanpage aku itu ada banyak sekali penggemarku yang perempuan. Lebih baik kalau kita mau pacaran ya kita diam-diam. Aku nggak mau nanti kamu tuh diserang sama fans-fansku. Dan saat itu si korban yang sudah telanjur benar-benar bucin, dia mengiyakan aja apapun lah, asalkan aku bisa deket sama si pelaku ini. Ini loh semangat hidupku, pokoknya hidupku terpusatnya sama si laki-laki ini aja. Nah, setelah itu hubungan mereka berjalan. Setiap kali mereka mau ketemu ya mereka ketemu di sebuah hotel, kadang menginap. Sampai suatu hari korban bilang ke pelaku kalau dirinya positif hamil. Waktu korban ini bilang ke pelaku kalau dia positif hamil, reaksinya pelaku ini marah dan dia menuduh si korban ini sengaja menjebak si pelaku. Pelaku ini bilang, loh setiap kali kita melakukan hubungan suami istri saya selalu pakai pelindung, saya pakai kondom. Padahal yang gak mereka ketahui, kondom itu hanya efektif mencegah kehamilan dan juga penyakit menular seksual sebesar 87%. Jadi rata-ratanya dalam 1 tahun dari 100 orang yang menggunakan kondom, 13 orang itu beresiko mendapatkan kehamilan yang tidak diinginkan atau penyakit menular seksual. Dan itu yang belum banyak orang tahu. Nah, balik ke pelaku sama korban tadi, waktu mereka ini bertengkar, pelaku ini sempat menuduh, jangan-jangan kamu itu berhubungan sama laki-laki lain ya? Kamu berhubungan sembarangan sama laki-laki lain, terus kamu hamil dan kehamilan ini kamu gunakan untuk menjebak aku supaya aku mau nikahin kamu. Dengar ini korban marah luar biasa. Image laki-laki sempurna yang dia bayangkan bisa jadi penuntun hidup, semangat hidup itu hancur di situ. Korban bilang saat itu dalam keadaan marah dan sampai gelap mata, korban mengancam, kalau kamu tidak tanggung jawab atas kehamilan saya akan sebarkan berita ini ke semua orang biar mereka semua tahu siapa kamu sebenarnya. Wah, mendengar ini pelaku udah agak-agak takut ya, karena kan bagaimanapun ini image yang dia sudah bangun bertahun-tahun bisa rusak. Apalagi sebenarnya pelaku ini punya rahasia. Pelaku sebenarnya sudah menikah dan punya 2 orang anak. Nah, selama ini keberadaan keluarganya pelaku itu tidak diketahui karena keluarga pelaku ini tinggal di kota lain dan keberadaan mereka dirahasiakan. Nah, pelaku ini selalu bilang ke keluarganya kalau dia terpaksa menunjukkan image ya, citra seorang laki-laki yang belum punya keluarga supaya nanti dia bisa menjadi motivator. Karena itu satu-satunya bagaimana si pelaku ini bisa dapat uang untuk keluarganya. Nah, pada saat si pelaku ini mendapat ancaman maut dari si korban, pelaku mulailah mencoba membujuk korban. Gini deh, bagaimana kalau kandunganmu ini digugurkan aja? Tapi sudah jelas korban menolak karena korban ini bilang ini tuh anak kita loh. Masa sih kamu tega? Kata-katamu aja begitu penuh cinta kasih, begitu penuh semangat hidup. Kok bisa kamu tuh mikir menggugurkan anak kita? Dan akhirnya pelaku merasa terpojok dan saat itu pelaku mengambil satu keputusan, lebih baik daripada image-nya hancur, dia akan menghabisi korban. Tapi saat itu pelaku ini mencoba mengelabui korban dengan bilang, oke, aku setuju kita menikah, tapi aku perlu waktu 1 bulan untuk mempersiapkan pernikahan kita. Karena saat itu pelaku mengaku ke korban kalau pelaku ini sudah gak punya keluarga lagi. Nah, selama 1 bulan itu yang dilakukan pelaku itu malah merancang cara paling baik menghabisi korban dan bagaimana dia bisa membuang tubuh korban tanpa ketahuan. Pelaku selalu yang mencari-cari cara di internet, dia browsing sana sini, dia rancang semuanya dengan sangat terperinci dan bahkan nih kadang-kadang misalkan pelaku mau membeli alat ya untuk persiapkan rencananya tadi, pelaku minta uangnya ke korban. Alasannya, aku minta uang dong buat modal nikah kita. Dan korban gak tahu kalau uang yang dia kirimkan ke pelaku dengan penuh sukacita, dengan sangat-sangat berharap, itu ternyata digunakan pelaku untuk membeli alat-alat yang nanti akan menghabisi si korban ini.
Sampai pada hari di mana si pelaku ini menetapkan dia akan mengeksekusi korban, pelaku menyewa sebuah kamar apartemen. Dia juga sudah menyiapkan berbagai macam alat, antara lain ada gergaji, kapak, juga ada baju pelindung diri dan plastik sampah. Dan di hari yang sudah ditetapkan oleh pelaku ini mengundang korban ke sebuah apartemen yang dia sewa. Tapi pelaku ini bilang ke korban kalau apartemen itu sudah dia beli dari uang yang diberikan oleh korban tadi dan juga dia tambahin dari uangnya. Dia bilang ini apartemen yang nanti akan kita tinggali kalau kita sudah menikah. Kamu datang ke sini dong, aku mau melamar kamu secara resmi sekaligus aku mau mengumumkan hubungan kita ke fans-fansku. Korban merasa berbunga-bunga sekali. Korban sempat bilang nih ke kakaknya kalau dia sudah serius dengan si pelaku. Kakak korban sempat bilang kalau korban ini minta semuanya itu dirahasiakan dulu. Karena korban ini akan segera menikahi idolanya, korban kelihatan sangat bahagia karena inilah jawaban atas segala doa-doa si korban. Tapi kakak korban gak tahu kalau itu justru kali terakhir dia melihat adiknya dalam keadaan hidup. Karena 3 hari kemudian kakak korban ini melaporkan korban ke polisi sebagai orang hilang. Karena saat itu korban sama sekali tidak bisa dihubungi. Dan saat itu ya tentu saja dilihat dari riwayat di ponsel si korban ini yang sudah dideteksi, kecurigaan pihak berwenang langsung ke pelaku. Mereka mendatangi pelaku dan pelaku tuh ngakunya begini. Ya malam itu memang saya bertemu dengan korban. Saya pengen mengakhiri hubungan kita karena hubungan ini sudah gak sehat. Dan saat itu korban mengaku kok dia hamil. Padahal kita sama sekali gak pernah melakukan hubungan suami istri. Saya bilang ke korban, oke, kalau memang kamu yakin itu anakku, kita tes DNA. Tapi setelah tes DNA itu, saya tantang ke korban malah marah-marah. Terus korban langsung pergi dari apartemen itu. Nah, kebuktikan kalau memang korban ini bukan perempuan baik-baik. Dan kecurigaan saya kalau anak yang dikandung korban itu bukan anak saya, kan terbukti. Tapi setelah itu saya nggak tahu korban kemana. Dan bahkan nih waktu pihak yang berwenang menanyai si pelaku tuh masih bisa dengan angkuhnya bilang, ya saya sih udah biasa ya, ini bukan pertama kalinya saya ketemu ada penggemar saya yang segitu terobsesinya ke saya sampai mengaku hamil. Tapi ya akhirnya sama, setiap kali saya tantang tes DNA mereka pasti kabur. Tapi pihak berwenang tidak percaya begitu saja, mereka meminta memeriksa ponselnya pelaku. Dan di situ ketahuan kalau memang malam itu mereka ketemu di sebuah apartemen. Tapi saat pihak yang berwenang ini memeriksa apartemen tempat mereka ketemu, itu sama sekali tidak ditemukan adanya bercak darah atau tanda-tanda lain yang mengarah ke tindak pidana pembunuhan. Tapi pada saat mereka masuk, mereka mencium itu ada bau pembersih bleaching yang kuat sekali sampai bikin mata tuh pedas. Mereka juga mewawancarai pemilik apartemen. Pemilik apartemen yang menyewakan itu bilang loh, saya tuh nggak pernah loh menggunakan bleaching atau alat pembersih yang segitu kerasnya untuk apartemen saya. Kan sakit di mata. Saya cuma pakai alat pembersih biasa. Pihak yang berwenang mulai curiga dan melakukan penyidikan lebih lanjut. Mereka semakin curiga pada saat mereka ngeliat tuh di riwayat maps yang ada di handphonenya pelaku, itu si pelaku ini setelah dari apartemen, dia itu mengunjungi beberapa tempat pembuangan akhir. Dan akhirnya berkat kecermatan pihak yang berwenang, di salah satu tempat pembuangan akhir mereka menemukan ada satu kantong plastik berisi baju pelindung diri, kapak, gergaji, di mana semuanya itu masih penuh dengan bercak darah. Dan di kantong yang sama ada tas tangan yang berisi kartu vaksin milik korban. Pihak yang berwenang mengunjungi tempat pembuangan akhir lainnya. Tapi sayangnya ya di tempat-tempat itu tuh sehari setelah si pelaku ini mengunjungi, itu mereka sudah melakukan penghancuran sampah. Semua sampah yang sudah dibakar sudah musnah. Nah, kenapa kok di tempat pembuangan akhir yang ada tas berisi gergaji dan segala macam tadi, itu kok sampah-sampahnya masih utuh? Karena alat pembakaran dan penghancuran sampah di situ mengalami kerusakan dan proses penghancuran sampah terpaksa ditunda. Dan inilah yang akhirnya mengungkap semuanya.
Kantong plastik berisi barang-barang tadi kemudian diperiksa oleh dokter spesialis forensik. Dan mereka setelah melakukan pemeriksaan yang teliti, mereka menemukan ada serpihan daging dan rambut di barang-barang yang ada di dalam kantong plastik. Dan dari DNA yang ada di bercak darah dan di rambut tadi diketahui kalau itu DNA milik seorang perempuan. DNA atau deoksiribonukleik acid itu adalah satu molekul yang berisi informasi genetik setiap makhluk hidup. DNA ini biasa ditemukan di setiap sel yang punya inti. DNA ini akan membentuk kromosom. Dan setiap orang yang punya 23 pasang kromosom, 50% dari ayah dan 50% dari ibu. Nah, ini juga yang digunakan untuk mengidentifikasi korban. Ayah ibu korban kemudian diambil sampel DNA dan keduanya cocok. Dan akhirnya terkonfirmasi kalau darah, serpihan daging, dan rambut yang ada dalam kantong plastik itu adalah milik korban. Pihak yang berwenang juga melakukan penyidikan lebih lanjut di ponselnya si pelaku tadi. Dan riwayat pencarian yang mereka temukan itu benar-benar sangat mengerikan dan di luar dugaan. Jadi awalnya mereka ngelihat tuh kok agak ganjil karena riwayat pencarian selama 1 bulan terakhir ini hilang. Padahal kan nggak mungkin, si pelaku ini kan akan aktif menggunakan ponselnya. Masa sih dia nggak browsing-browsing? Dan bahkan di salah satu aplikasi obrolan dengan korban ini sama sekali nggak ada. Tapi yang namanya jejak digital itu tidak akan hilang. Pihak yang berwenang ya bekerja sama dengan bagian IT forensik dan semua informasi yang sudah dihapus oleh pelaku berhasil dipulihkan. Dan disitulah ditemukan ada banyak sekali kata kunci pencarian yang ganjil di ponselnya pelaku. Antara lain, pelaku ini mencari ya cara membuang mayat, cara memutilasi tubuh, cara menghancurkan tubuh manusia, bisakah gigi yang rusak dijadikan alat identifikasi, sampai cara melenyapkan tubuh manusia tanpa terdeteksi. Dan dari riwayat obrolan yang berhasil dipulihkan, di sanalah terungkap apa yang sebenarnya terjadi. Akhirnya pelaku ini nggak bisa lagi mengelak. Dia mengaku kalau malam itu memang dia sudah merencanakan dia akan menghabisi nyawa korban. Katanya pelaku, sebenarnya nih saya masih memberi korban ini kesempatan. Kalau korban ini setuju menggugurkan bayi dalam kandungannya dan akan meninggalkan saya akan mengampuni nyawa dia. Saya gak akan membunuh dia. Tapi sayangnya korban ini keras kepala. Malam itu saya udah bujuk-bujuk, korban ini tetap menolak menggugurkan kandungannya. Dan terpaksa saya habisi nyawanya. Dengan cara saat itu saya cekik lehernya sampai dia meninggal dunia. Dan setelah korban ini tewas, si pelaku ini mengambil martil, terus dia rusak giginya korban dengan martil tadi. Dan pelaku juga mikir, nah nanti misalkan korban termutilasi, kan nanti akan saya taruh ke tempat pembuangan akhir. Buat jaga-jaga nih, supaya sidik jarinya nanti gak bisa terdeteksi. Pelaku juga membakar ujung-ujung jarinya si korban ini. Dan setelah itu, jasad korban dimutilasi dan ditaruh di beberapa kantong plastik. Pelaku sempat membersihkan apartemen menggunakan cairan pembersih yang kuat atau bleaching dengan harapan gak ada lagi bercak darah. Dan setelah itu pelaku membawa kantong-kantong plastik tadi ke mobilnya. Dia mengunjungi beberapa tempat pembuangan akhir dan dia buang setiap kantong plastik tadi secara acak dengan harapan gak ketahuan. Pelaku ini sangat terperinci ya dalam rancang pembunuhan si korban ini. Pelaku tuh bahkan juga nyari jadwal penghancuran sampah di setiap tempat pembuangan akhir. Tapi tadi lagi-lagi pelaku nggak mengantisipasi kalau di salah satu TPA itu alat penghancur sampahnya rusak. Dan TPA itu adalah tempat pihak yang berwenang menemukan semua barang bukti yang diperlukan. Dari kasus tadi lagi-lagi kita belajar kalau tidak ada kejahatan yang sempurna. Suatu kejahatan serapi apapun akan disembunyikan, pasti meninggalkan jejak. Jasad manusia memang bisa hancur, tapi satu kejahatan kalau memang sudah waktunya terungkap, maka entah bagaimana caranya pasti akan terungkap. Dan saya ingin ingatkan, selalu hati-hati dengan image yang ditampilkan oleh seseorang, apalagi di media sosial. Di media sosial, setiap orang itu bisa menjadi apapun yang mereka inginkan.
Dan jangan sampai kita lengah dan terlena dengan image satu idola yang serba sempurna. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.